Sebab Tuhanlah yang sama kami sembah setiap hari. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian. Kami tahu dalam pujian penyembahan kami ada kuasa. Itu sebabnya kami datang dengan kesungguhan hati kami, ya Bapa. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kami sadar di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Namun ketika kami memuji menyembah Tuhan, firman-Mu mengatakan Allah bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan ini yang kami percaya. Kalau kami umat-Mu di rumah kami masing-masing menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu, kami membangun mezbah di rumah kami dan memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Kami yang menyembah-Mu mengalami lawatan Tuhan. Apapun masalah pergumulan hidup kami, kami tahu selama kami duduk diam di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara menggantikan kami. Karena kami tahu peperangan ini bukanlah peperangan kami. Peperangan inilah peperangan Allah kami yang berperang menggantikan kami. Tatkala kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang menjadi pembela bagi kami. Saat yang indah bagi masing-masing kami pagi hari ini Allah, untuk kembali duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, merenungkannya. Dan kami tahu firman-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami, sehingga langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ini yang kami percaya, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini akan digoncangkan, tapi firman-Mu tidak akan tergoncangkan. Sebab inilah janji firman Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Itu sebabnya ya Bapa yang baik, hari ini kembali kami datang merindukan firman-Mu. Kami percaya barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan memuaskannya bagi kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Sehingga dengan firman-Mu kami tidak tinggal dalam kegelapan, kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya mau menjadi penyembahnya Tuhan. Amin. Kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan, penyembah Tuhan itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Karena Alkitab katakan Allah adalah roh. Barang siapa mau menyembah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti tidak ada lagi ruang lingkup yang membatasi kita menyembah Tuhan. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Dan dimanapun Tuhan hadir tatkala kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 49. Hari ini kita bahas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pasal 49 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan bahwa ketika Yakub tahu waktunya sudah sangat dekat untuk dia tidak ada lagi di muka bumi ini, maka dia mulai memanggil anaknya Yusuf dan cucu-cucunya. Untuk apa? Menyampaikan apa yang menjadi pesan dan kesaksian dia dalam dia mengiring Tuhan. Dan di pasal 49 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat pertama sampai dengan ayat 28, kita lihat sama-sama. Yakub bukan hanya memanggil Yusuf, tapi Yakub memanggil semuanya, saudara, anak-anaknya.
untuk menerima berkat yang datangnya dari Dia. Ya, kita lihat Kejadian 49 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Berdasarkan apa Yakub ngomong seperti ini? Berdasarkan apa yang Yakub pernah alami. Sehingga akhirnya Yakub memanggil mereka dan memperkatakan berkat bagi mereka. Ayat 2, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben," anak pertama dimulai, "engkaulah anak sulungku, engkaulah kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Ayat 5, "Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi laut, di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh segerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti sunga rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit, dan dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dan dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari semua anak-anaknya Yakub disebutkan, hanya kalimat ini yang jatuh kepada Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Sebelum saya bahas ayat 27, Benyamin
adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya, yakni Yakub, kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Semuanya dapat bagian, saudara, mulai dari Ruben sampai Benyamin. Tapi anak teristimewa yang dikatakan oleh Yakub adalah Yusuf. Semua akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita di mata Tuhan adalah orang yang istimewa. Sama-sama bilang sama saya istimewa di mata Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara istimewa di mata Tuhan? Tidak peduli saudara banyak uang atau tidak ada uang. Tidak peduli saudara dari latar belakang keluarga yang broken home atau keluarga yang baik-baik. Tidak peduli siapapun orang tuamu, engkau adalah istimewa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada sekali lagi. Sama-sama bilang sama saya istimewa. Siapapun saya istimewa. Ini yang saya mau sampaikan hari ini, berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau mesti sadar bahwa engkau istimewa. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang menyadarinya dirinya istimewa di hadapan Tuhan tidak akan lagi haus pujian dari manusia. Dia sudah selesai dengan dirinya. Kenapa ada banyak orang kecewa? Karena berharap sesuatu dari manusia dan dia tidak dapatinya. Dan saya selalu bilang orang kayak gini belum selesai dengan dirinya. Karena dia nggak tahu bahwa dirinya istimewa. Sekalipun orang-orang tidak memuji dia tetap istimewa. Kenapa? Karena pujian kita datangnya dari Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, pujian saya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau orang berharap pujian datang dari manusia, siap-siap engkau akan kecewa. Hari ini orang memujimu, besok orang mengkhianatimu. It's human, saudara. Itu manusia. Hari ini orang bisa besok bisa bilang hari ini dia nganjung-nyanjung kita, besok dia mengkhianati kita. Karena itu jangan pernah berharap pujian datang dari manusia. Pujian kita hanya datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memuji-muji kita. Kenapa? Karena dia yang melihat isi hati kita. Karena ketika kita berharap pujian untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dan berharap kita adalah istimewa di mata manusia, maka engkau akan kecewa. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Keistimewaan kita bukan karena kita memiliki segala sesuatu. Keistimewaan kita bukan karena kita memang dilahirkan dari keluarga terpandang, no. Siapapun kita, selama kita punya Yesus, kita istimewa. Karena kita sadar kita istimewa, maka kita gak berharap lagi orang mengistimewakan kita. It's okay. Orang mau pandang kita sebelah mata, orang mau buat kita seenak-enaknya dia. Yang kita tahu kita istimewa, kita berharga karena Tuhan membuat saya istimewa dan berharga. That's it. Amin. Ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang haus pujian. Orang-orang yang haus pujian akan buat segala sesuatu supaya orang lain memuji dia. Dia bisa buat apapun. Tujuannya satu, supaya dipuji manusia, untuk mendapatkan pengakuan. Orang akan buat segala sesuatu untuk mendapatkan pengakuan di kerjaannya. Orang akan buat segala sesuatu untuk mendapatkan pengakuan di keluarganya. Orang akan buat segala sesuatu untuk mendapatkan pengakuan di gerejanya. Sehingga ketika tidak diaku, tidak dianggap, tidak dipandang, kecewa. Cari ke tempat lain yang diakui, sehingga akhirnya mendapatkan pengakuan di sana. Kalau nggak mendapat lagi pengakuan di sana, cari lagi ke tempat lain. Karena keistimewaannya beranggapan saya harus dihargai oleh orang lain. Karena itu kebutuhan manusia, saudaraku. Itu kebutuhan mendasar manusia adalah pengakuan, dihargai.
Tapi kalau kita sadar, saya sudah sangat-sangat istimewa, saya sangat-sangat berharga di mata Tuhan, manusia tidak lagi haus akan pujian terhadap manusia sesama. Karena dia sadar, saya berharga di mata Tuhan sekalipun orang tidak menghargai saya. Saya istimewa di mata Tuhan sekalipun saya tidak diistimewakan di depan manusia. Amin. Engkau istimewa. Engkau dahsyat di mata Tuhan. Jangan cari penghargaan dari manusia. Penghargaan dari manusia bisa berubah-ubah. Karena Tuhan yang menghargai kita, Dia membuat kita jadi istimewa, saudaraku. Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Ini dasarnya agar kita mengerti, sebagai manusia saya memang sudah istimewa. Keistimewaan saya bukan berdasarkan apa yang saya miliki, bukan. Itu ajaran dunia. Engkau istimewa di pemandangan mataku, kata dunia. Kalau engkau memiliki ini, memiliki itu, memiliki ini. Engkau memiliki rumah mewah, engkau berharga. Engkau memiliki mobil mewah, engkau dianggap istimewa. Engkau memiliki kedudukan yang tinggi, engkau istimewa. Itu ajaran dunia. Sehingga pengakuan-pengakuan itu, sehingga akhirnya banyak orang apa? Mencari, lakukan segala sesuatu untuk dipuji, untuk menganggap diri istimewa. Itu yang mereka lakukan. Untuk dipandang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dan saya diciptakan Tuhan berdasarkan imago Dei atau image-nya Allah, gambar Allah. Diciptakannya saudara dan saya. Dari situ aja kita udah tahu bahwa Tuhan menciptakan saya segambar, serupa dengan gambaran Allah. Itu yang membuat saya berharga, istimewa. Kenapa Tuhan mau menciptakan saya? Karena saya istimewa. Kalau orang tidak sadar akan hal itu yang tadi saya bilang, dia akan cari penghargaan dan merasa kurang. Dia akan selalu merasa kurang, dia akan selalu merasa kurang. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Istri-istri, engkau istimewa sekalipun suamimu jarang memujimu. Suami-suami, engkau istimewa sekalipun istrimu tidak menghargaimu. Tanamkan ini, sehingga keistimewaanmu tidak berdasarkan sikap pengakuan orang, tapi keistimewaanmu karena engkau tahu, engkau menyadari, engkau mengerti, engkau memang istimewa ketika Tuhan menciptakanmu. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Itu janji Tuhan. Kenapa Tuhan bisa-bisanya gak melupakan saya? Karena kita istimewa. That's it. Sesimpel itu. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan kita? Karena kita istimewa. Kenapa Tuhan tidak melupakan kita? Karena kita istimewa. Engkau yang hari-hari takut dilupakan orang, ada kabar baik buatmu. Sekalipun orang melupakanmu, melupakan apa yang kau buat, melupakan apa yang pernah kau lakukan kepada mereka, tapi Tuhanmu, Tuhan kita tidak akan pernah melupakan, karena kita adalah istimewa di pemandangan mata Tuhan. Amin. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Saking istimewanya Tuhan mengukir kita di telapak tangan kita, telapak tangan Tuhan. Maksudnya apa? Kita selalu ada di pemandangan mata Tuhan.
Kita selalu dilihatnya, kita selalu ada. Karena kita istimewa. Dosa membuat kita kehilangan gambar diri kita. Sehingga akhirnya kita merasa, aduh, saya perlu diistimewakan oleh orang lain. Orang-orang muda, dengar baik. Engkau istimewa, sekalipun orang tuamu tidak mengistimewakan engkau. It's okay. Daud bilang begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Daud punya pengalaman akan hal ini. Daud tidak terlalu dipandang oleh orang tuanya. Itu sebabnya ketika Samuel datang, Daud tidak dipanggil, hanya kakak-kakaknya. Tapi ternyata Daud yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun bapakku, ibuku, ayahku, orang tuaku tidak menyambut aku tahu Tuhan menyambut aku. Ya, orang-orang muda jangan haus pujian. Engkau sudah harus mengerti, waktunya untuk engkau harus mengerti bahwa engkau sangat istimewa di pemandangan mata Tuhan. Sadari akan hal ini, sehingga engkau tidak buat yang aneh-aneh untuk dianggap oleh teman-temanmu, untuk diakui oleh kawan-kawanmu. Ada banyak orang-orang muda buat segala sesuatu untuk dapatkan pengakuan, untuk dapat dihargai, untuk dapat diterima oleh komunitas. Tapi hari ini sebagai rekan, saya sahabat, saya sampaikan sesuatu, saudaraku. Orang-orang muda, engkau istimewa, engkau dahsyat, engkau dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun lingkunganmu, sekalipun teman-temanmu tidak mengistimewakan engkau, it's okay. Tuhan selalu ada bersama-sama denganmu. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saking berharganya kita, saking istimewanya saudara dan saya. Bahkan Tuhan menetapkan kita untuk dilihat oleh Dia, bahkan sebelum kita menjadi bakal anak. Begitu besarnya kasihnya Tuhan, sehingga membuat kita menjadi anak-anak yang istimewa. Wow, saudara, kalau kita menyadari hal ini, kita akan merasa diri, Tuhan, saya berharga banget ya. Gak ada tuh punya pikiran-pikiran untuk menghabisi hidup, bunuh diri. Gak ada pikir. Kenapa? Karena kita tahu kita berharga, karena kita tahu kita istimewa. Maka pikirannya akan jauh ke depan. Oh, karena saya istimewa, maka saya akan buat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya berharga, saya akan membuat orang lain juga merasa berharga. Karena kita istimewa. Bahkan Yesaya 46 ayat yang keempat, saudara dikasih dalam Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Lihat pernyataan Tuhan buat setiap kita. Kita bisa beranjak tua, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Setiap kita bisa bertambah-tambah tua. Usia kita bertambah-tambah, bahkan masa putih rambut kita ada waktunya. Tapi tidak ada perubahan dari kasihnya Tuhan, tidak ada perubahan sikap dari pribadi Tuhan, gak ada terhadap kita, gak ada. Gak ada perubahan sekalipun usia kita bertambah tua. Dan kalau kita menyadari hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan banyak bersaksi. Karena begini saudara, dari masa muda saya Tuhan menyertai saya, sampai sekarang masa tua saya Tuhan tetap menyertai saya. Saya tidak takut ditinggalkan. Karena ada orang-orang tua yang takut ditinggalkan oleh anak-anaknya. Pendeta, saya takut nanti kalau saya udah tua saya dimasukin panti jompo oleh anak-anak saya. Saya takut kalau saya udah tua nanti keluarga anak-anak saya tidak lagi datang kepada saya. Janji ini buat kita semua.
sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Kata Tuhan, aku tetap Dia. Tuhan yang sama yang menyertai saudara, Tuhan yang sama yang menghargai saudara, Tuhan yang sama yang membuat engkau merasa berharga, Tuhan yang sama juga akan sampai masa tuamu tetap membuat engkau seperti itu. Tidak ada perubahan dalam pribadi Tuhan. Amin. Kita istimewa di pemandangan mata Tuhan. Karena itu jangan buat hal-hal yang membuat engkau nggak berharga gitu loh saudara. Kita sudah tahu nih, kita berharga, kita sudah tahu kita istimewa. Ayo pandang diri kita sebagai pribadi yang istimewa. Pandang diri kita sebagai pribadi yang berharga. Jangan buat sesuatu yang gak membuat engkau jauh dari keberhargaan. Karena ketika engkau lakukan itu, engkau akan apa? Terintimidasi. Engkau akan melemahkan dirimu sendiri yang akhirnya membuat engkau terintimidasi. Aduh, saya hamba Tuhan, tapi kenapa saya lakukan seperti ini ya? Aduh, saya anak Tuhan, tapi kenapa saya berzina ya? Aduh, saya anak Tuhan, tapi kenapa saya menipu ya? Nanti engkau akan terintimidasi dengan sendirinya. Yang membuat engkau merasa aku tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Ini kan kerjaannya iblis, saudara. Karena engkau istimewa, karena engkau berharga, jangan lakukan hal-hal yang tidak berharga dong. Jangan lakukan hal-hal yang najis, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anggap bahwa engkau selama-lamanya akan menjadi pribadi yang menyadari akan hal ini. Engkau istimewa, engkau berharga, engkau kepunyaan Tuhan, engkau alat di tangan Tuhan. Nah, saya pelajari apa yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa. Yang pertama jelas karena kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dengan tujuan untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat kita istimewa. Tuhan yang akan memperlengkapi kita, karena kita akan dipakai Tuhan. Makanya dosa memisahkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus perlu datang untuk kita kembali diperdamaikan, gambar dirinya dipulihkan. Sehingga orang yang seharusnya sudah diselamatkan, orang yang seharusnya sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Kristus, harusnya kembali menyadari bahwa hidupnya istimewa, hidupnya berharga. Bukan karena apa kata omongan orang, bukan karena apa sikap orang dalam kehidupan dia, no. Bukan karena apa yang dia miliki, bukan. Tapi karena memang dari awalnya Tuhan menciptakan dia sama, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita istimewa? Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan buat saudara-saudara, diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai hidupmu untuk kemuliaan dirimu sendiri. Engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, hendaklah perbuatan baikmu dilihat oleh semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatan baikmu akan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, orang melihat kita untuk bukan memuji kita, tapi dia memuliakan. Wow, anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhannya orang Kristen itu bisa menyembah Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya mereka yang belum kenal Kristus akan mengalami lawatan Kristus dengan perbuatan baik saudara dan saya. Dan akhirnya ujung-ujungnya memuliakan nama Tuhan. Saya rindu menyampaikan hal ini untuk kita menyadari bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan sebaliknya, dipakai setan untuk alat kemuliaannya setan. Jangan. Kita dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan, karena kita istimewa, ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7 bilang begini, saudara. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berarti kita diciptakan, dibentuk, dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang membuat kita istimewa.
Kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Wow, saudara, itu dahsyat kalau kita ngerti. Wah, Tuhan siapa saya? Tuhan mau pakai hidup saya. Kalau tiba-tiba saudara ditelepon oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, dari sekian banyak bangsa Indonesia, saudara yang ditelepon cuman satu nih katanya, Bapak Presiden, cuman kamu yang saya telepon untuk saya panggil ke istana, untuk saya pakai menjadi perpanjangan tangan saya. Ada rasa kebanggaan yang dahsyat. Itu baru Bapak Presiden Jokowi yang memakai kita. Apalagi kita menyadari ketika Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang memanggil saya dari kegelapan masuk dalam terang. Tuhan ajaib memakai saya untuk pekerjaannya yang mulia, untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Yang kedua, apa yang membuat kita istimewa? Yang membuat kita istimewa karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita milik kepunyaannya Tuhan. Kita adalah umatnya Tuhan. Kita diselamatkan, dipanggilnya kita dari dalam gelap masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Kapan? Ketika kita datang kepada Kristus, ketika kita datang kepada Yesus, saat itu engkau dipanggil Tuhan dari gelap masuk dalam terang yang ajaib. Engkau menjadi umatnya dan Dia menjadi Tuhanmu. Disitulah kita menyadari saya milik kepunyaan Tuhan. Itu yang membuat saya istimewa. Jadi ingat ya, keistimewaan kita bukan karena sikap orang kepada kita istimewa maka kita jadi istimewa, bukan. Karena manusia berubah-ubah. Hari ini dia bisa mengistimewakanmu, besok dia bisa mengkhianatimu. Jadi keistimewaan kita bukan dari apa kata orang, bukan dari apa sikap orang. Keistimewaan kita juga bukan berdasarkan dari apa yang kita miliki, tapi keistimewaan kita karena kita tahu. Yang pertama, kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, karena kita menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Lihat saudara, Tuhan menebus kita. Lalu selanjutnya apa? Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dan aku selanjutnya bilang apa? Engkau ini kepunyaanku. Tuhan menebus kita, Tuhan memanggil kita dengan nama kita karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Ini yang membuat kita istimewa. Siapa saya Tuhan yang kau panggil nama-nama saya? Siapa saya Tuhan? Ketika Tuhan memanggil nama kita, itu berbicara tentang hubungan yang dekat, keintiman. Karena Tuhan mengenal kita. Dan itu yang membuat kita istimewa. Ya. Jadi yang pertama, apa yang membuat kita istimewa? Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita istimewa? Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang membuat kita istimewa? Karena Roh Allah tinggal dalam kita. Bayangkan saudaraku, kalau ada orang yang engkau pikir ini adalah orang yang ternama, orang yang engkau kenal dan orang yang engkau banggakan selama ini, tiba-tiba numpang tinggal di rumahmu. Apa yang kita rasakan? Wow, saya tuh istimewa ya. Mau pilih tempat saya untuk ditinggal dari sekian banyak rumah, tempat saya ditinggali. Karena kita menganggap diri istimewa. Roh Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Tubuh kita ini bait kudusnya Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Bait kudusnya Tuhan, tempat di mana Roh Allah berdiam. Keistimewaan itu yang membuat kita menjadi tempat kediaman Roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Allah berdiam. Di mana? Di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang istimewa. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari keistimewaan kita, bukan karena puji-pujian manusia dalam hidup. Karena ketika kita tahu kita istimewa di pemandangan mata Tuhan, maka engkau gak akan melakukan yang aneh-aneh, saudara. Engkau akan merasa diri berharga. Engkau juga akan mulai menghargai orang lain. Engkau juga tidak akan bermain-main sesuatu yang membuat engkau tidak berharga di hadapan Tuhan. Engkau istimewa. Jaga keistimewaanmu di hadapan Tuhan. Pastikan hal ini kita mengerti, sehingga di dunia di mana kita hidup, kita tidak haus pujian, karena memang kita sudah istimewa di hadapan Tuhan ketika kita diciptakan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau membuat kami istimewa. Kami istimewa karena kami tahu kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami istimewa karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Kami istimewa karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami, bukan karena sesuatu yang kami lakukan, tapi karena Tuhan mengasihi kami. Pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Kami gak jadi orang-orang yang haus akan pujian. Kami gak jadi orang-orang yang mencari pengakuan di berbagai tempat, sehingga kami gampang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan, kami istimewa karena kami memang diciptakan Tuhan istimewa dan berharga. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, mereka yang hari-hari ini merasa diri sedang dihina, mereka yang hari-hari sedang merasa direndahkan, mereka yang hari-hari sedang merasa tidak dihargai. Jika itu adalah dirimu, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merasa diri tidak berharga oleh karena sikap orang, oleh karena perilaku orang terhadap mereka. Mereka yang hari-hari ini merasa tidak teristimewa karena tidak diperlakukan istimewa oleh suaminya, oleh istrinya, oleh orang tuanya. Jika itu adalah mereka ya Tuhan, dan mereka menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan, hamba berdoa hari ini dalam nama Yesus, balut mereka dengan kasih-Mu, sehingga setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami balutan kasih Tuhan yang membuat mereka merasa berharga, yang membuat mereka merasa istimewa di pemandangan mata Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga roh-roh kekecewaan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap hati anak-anak Tuhan. Tuhan, jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus setiap hati yang terluka. Tuhan balut dengan kasih-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa karena hamba tahu ada beberapa orang yang hari-hari ini menyadari dirinya tidak lagi dihargai oleh suaminya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya. Dirinya tidak lagi dihargai dan tidak dianggap istimewa oleh mertuanya, oleh menantunya. Itu sebabnya mereka ada yang kecewa. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan balut hati mereka. Tuhan jamah kasih-Mu mengalir atas mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan, Tuhan tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib, sehingga iblis tidak bisa menghakimi kami, iblis tidak bisa mendakwa kami dengan pikiran-pikiran yang membuat kami gampang terlena, dan pada akhirnya kami melakukan segala hal untuk mendapatkan pengakuan diri dari orang-orang sekeliling kami.
Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Ingatkan kami selalu, kami adalah orang-orang yang istimewa di pemandangan mata Tuhan. Engkau yang selalu memuji-muji ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami diselamatkan oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu membawa kami merasa istimewa di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap pergumulan umat-Mu satu persatu. Rumah tangga anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak, hidup rukun bersama, mertua dengan menantu, hidup dalam keberkatan dan kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap pekerjaan, usaha dari anak-anak Tuhan. Allah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Kalau ada yang hari-hari ini mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang baru-baru ini merintis usaha, Tuhan juga yang memberkati, yang mempertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dengan orang-orang yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Hari ini kami diingatkan tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Itu sebabnya kami percaya di mana ada roh Allah ada kesembuhan, di mana roh Allah ada mujizat. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, engkau tidak punya hak atas tubuh kami orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami menghardiknya keluar dari tubuh orang percaya. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang berjuang dalam perekonomian mereka. Tuhan Yesus tolong, sehingga berkat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Makan, minum, pakai, mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda secara khusus yang pagi hari ini berdoa bersama-sama. Kalau hari-hari ini mereka merasa tidak dihargai di lingkungan mereka, hari-hari ini mereka merasa tidak istimewa di mata teman-teman mereka, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati orang-orang muda ini, sehingga orang-orang muda yang olehnya Tuhan percayakan untuk mengikuti ibadah doa pagi, ataupun mereka setelah live ini berlangsung menyaksikan dan melihat siaran ini, Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga orang-orang muda ini memiliki gambar diri yang benar di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang muda yang istimewa di pemandangan mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan yang memberkati, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi mereka, menghargai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa bersama suami atau istrimu, bersama-sama bergandengan tangan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus buat pasangan suami istri yang pagi hari ini berdoa bersama-sama di rumah mereka. Mereka merindukan keturunan, bersama-sama mereka sepakat, dan kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dibukakan kandungan para istri dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap kesehatan reproduksi mereka dalam nama Tuhan Yesus, sehingga oleh anugerah Tuhan mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus atas rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang mungkin ada di antara keluarga kami yang belum mengenal Yesus, atau mungkin sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Tapi kami mau berdoa bagi mereka, memohonkan belas kasihan Tuhan. Jamah setiap jiwa-jiwa yang masih jauh daripada-Mu ya Allah.
pulihkan mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan pada akhirnya mereka dilawat dan dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pada akhirnya kota di mana kami tinggal, kota di mana kami beraktivitas, kami doa. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati Tuhan. Kota kami dijaga Tuhan. Di dalam nama Yesus, dihalaukan daripada segala bencana alam, dihalaukan daripada segala niat rancangan orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kota kami aman. Di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas kota kami. Kami berdoa mengucapkan berkat pada akhirnya bagi Indonesia. Tuhan berkati bangsa di mana kami tinggal, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberkati bangsa kami. Tanah bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil bumi dari bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami berdoa sehingga ekonomi bangsa kami diberkati Tuhan. Ekonomi bangsa Indonesia maju, ekonomi bangsa Indonesia bertumbuh, ekonomi bangsa Indonesia dijaga, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran tinggi, jajaran menteri-menteri yang ada Tuhan, pemerintahan-pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka masing-masing, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami doa dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami dalam mereka mengambil keputusan dengan kebijaksanaan hikmat dari Tuhan. Tuhan tolong. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa tahun 2024 akan ada pemilihan presiden. Tuhan, partai-partai yang bergabung, partai-partai yang mengikuti, Tuhan juga yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan aman, berjalan dengan damai, berjalan dengan tentram di dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan kondusif atas bangsa Indonesia. Oh Tuhan, tolong sehingga semua berjalan dalam campur tangan dan kuasa Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kami kuat menghadapi apapun yang harus kami hadapi, apapun yang harus kami jalani sepanjang hari ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kami berharga, kami istimewa di pemandangan mata Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menganggap diri kami istimewa di pemandangan mata Tuhan, sehingga kami dapat menghargai orang-orang yang ada sekeliling kami. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Engkau istimewa di pemandangan mata Tuhan. Engkau berharga di pemandangan mata Tuhan. Karena itu jangan mencari-cari pujian lagi di luar sana, ya kan? Karena engkau istimewa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. By the way, jangan lupa besok hari Jumat, seperti biasa kita ada doa puasa di hari Jumat. Pastikan setiap kita mengambil waktu ini untuk belajar bersama-sama berpuasa dan untuk berdoa bersama-sama untuk mengambil pokok-pokok doa kita, dan kita doakan bersama-sama. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.